Baik, kita lanjutkan. Pelajaran kita masih di bab Semangat Kebangkitan Nasional 1908. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, sekarang kita akan mempelajari perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa itu kebangkitan nasional? Yaitu masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah yang disebut kebangkitan nasional. Pertanyaan pertama, masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia disebut A. Kemajuan nasional, B. Kebangkitan nasional, C. Kejayaan nasional, D. Perjuangan nasional. Baik, selanjutnya faktor pendorong kebangkitan nasional. Kira-kira apa yang menyebabkan, apa yang mendorong adanya kebangkitan nasional? Ada dua faktor. Faktor intern dari dalam dan faktor ekstern dari luar. Dari dalam maksudnya dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Faktor yang mendorong kebangkitan nasional dari luar berarti dari luar bangsa Indonesia. Nah, kita pelajari apa yang menyebabkan pendorong kebangkitan nasional. Faktor intern, faktor dari dalam bangsa Indonesia, yang pertama, penjajahan mengakibatkan penderitaan rakyat. Sehingga orang-orang karena menderita ingin melawan penjajah. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu. Yang ketiga, lahirnya kelompok terpelajar. Dan yang keempat, menyebarnya paham-paham baru yang lahir di Eropa. Ada demokrasi, liberalisme, sosialisme ke negara-negara jajahan termasuk Indonesia. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia bersatu untuk melawan penjajah. Selanjutnya faktor eksternal, faktor yang datang dari luar bangsa Indonesia. Yang pertama, munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, dan perasaan senasib sebagai negara terjajah. Serta keinginan untuk mendirikan negara yang berdaulat yang lepas dari penjajahan. Yang kedua, Perang Dunia Pertama yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1919. Adanya perang ini telah menyadarkan bangsa-bangsa terjajah di dunia, termasuk Indonesia, bahwa negara-negara penjajah sedang berperang di antara mereka sendiri. Yang ketiga, munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya di seluruh dunia. Nah, hal ini telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pertanyaan kedua, pernyataan di bawah ini yang bukan faktor intern kebangkitan nasional adalah A. Penjajahan mengakibatkan penderitaan rakyat, B. Kenangan kejayaan masa lalu, C. Lahirnya kelompok terpelajar, D.
bersatunya rakyat melawan penjajah. Selanjutnya, berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda di Hindia Belanda atau sekarang namanya Indonesia, yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai penggagasnya pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo artinya perangi atau tabiat, utomo artinya baik atau luhur. Jadi, Budi Utomo dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan yang akan mencapai suatu keluhuran budi. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah untuk memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada saat itu, istilah persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Jadi, Budi Utomo hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat Jawa dan Madura. Selanjutnya, tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama, Dr. Sutomo. Beliau adalah pendiri organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Beliau adalah lulusan sekolah Stovia atau dalam bahasa Indonesia Sekolah Pendidikan Dokter Hindia. Beliau mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempersatukan perjuangan untuk lepas dari kehidupan penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Hasil pemikiran organisasi inilah istilah pergerakan nasional diperkenalkan. Setelah berdirinya Budi Utomo, maka muncullah organisasi lain. Maka dari itu, tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pertanyaan ketiga, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal A. 2 Mei, B. 20 Mei, C. 17 Agustus, D. 10 November. Tokoh kebangkitan nasional selanjutnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah tokoh yang berperan dalam pencetus semangat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Beliau adalah lulusan Stovia atau sekolah dokter pada zaman Belanda yang ada di Indonesia. Salah satu tokoh intelektual yang berusaha untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Tokoh selanjutnya, Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau adalah dokter profesional yang lebih dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional. Nama beliau diabadikan sebagai salah satu nama rumah sakit di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau bersama Ki Hajar Dewantoro dan Douwes Dekker mendirikan Indische Party. Tokoh selanjutnya, Ki Hajar Dewantoro atau nama sebelumnya dikenal sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Beliau adalah tokoh Indische Party bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Beliau bertiga dikenal dengan istilah tiga serangkai. Selain itu, Ki Hajar Dewantoro juga mendirikan Taman Siswa. Beliau kemudian disebut sebagai Bapak Pendidikan. Selanjutnya, Dr. Douwes Dekker. Nama lainnya Danudirja Setiabudi
bersama dengan Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Party. Beliau juga terkenal sebagai orang Belanda yang mengkritik kebijakan negaranya karena menindas bangsa Indonesia. Beliau juga mempunyai nama lain, Multatuli. Pertanyaan keempat, pendiri Budi Utomo adalah A. Dr. Cipto Mangunkusumo, B. Dr. Wahidin Sudirohusodo, C. Dr. Sutomo, D. Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita akan mempelajari organisasi-organisasi pada masa kebangkitan nasional. Yang pertama, Indische Party adalah partai politik pertama di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini namanya, yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan Indische Party ini yaitu melakukan kerjasama antara orang Indo dengan Bumi Putra. Organisasi pada masa kebangkitan nasional yang kedua adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Kegiatan Muhammadiyah adalah mengadakan kegiatan di bidang pendidikan dan kesejahteraan. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan dari Nahdlatul Ulama adalah memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menganut mazhab 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Sarekat Islam sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI. Didirikan di Solo pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi. Tujuannya untuk memajukan agama dan pedagang-pedagang Muslim. Pertanyaan kelima, Sarekat Dagang Islam didirikan di kota Solo oleh A. Ki Hajar Dewantara, B. Haji Saman Hudi, C. Kiai Haji Ahmad Dahlan, D. Dr. Sutomo. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. PKI secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI ini tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneflit. Selanjutnya, Partai Nasional Indonesia atau disingkat PNI. Didirikan pada tahun 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno. Tokoh lain yang tergabung dalam PNI diantaranya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iska, Mr. Sunaryo, M. Budiarto, dan Dr. Samsi. Selanjutnya, Organisasi Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 yang anggotanya adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Ada juga organisasi yang namanya
disebut Gabungan Politik Indonesia atau disingkat GAPI yang didirikan pada tahun 1939. Di antara organisasi politik yang bergabung dengan GAPI adalah Parindra, Gerindra, Pasundan, Partai Katolik, PSII, PII, dan Persatuan Minahasa. Selanjutnya ada Parindra, yaitu Partai Indonesia Raya yang didirikan pada tahun 1935 oleh Dr. Sutomo. Ada juga Gerindra, Gerakan Rakyat Indonesia yang didirikan pada tahun 1937 oleh para tokoh diantaranya yaitu Mr. Sartono, Amir Syarifuddin, A.K. Ghani, dan Moh Yamin. Itulah para perintis kebangkitan nasional dan organisasi-organisasi yang ada pada masa kebangkitan nasional. Jangan lupa, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan kirimkan lewat Google Form. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.